Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yanu. Selamat datang di channel saya Ahmad Yanu. Kali ini kita akan membahas tentang obligasi dan penilaian obligasi. Tonton terus video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Klik subscribe kalau ingin tahu lebih banyak. Kemudian klik tombol like kalau kalian suka sama video ini. Dan ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan ada saran. Let's get started. Baik, tujuan dari bagian ini adalah yang pertama untuk menguraikan berbagai jenis obligasi pemerintah dan perusahaan. Sebetulnya untuk lebih menjelaskan apa sih yang disebut dengan jenis-jenis obligasi pemerintah dan perusahaan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan bagaimana sebetulnya harga obligasi itu ditetapkan. Dan selanjutnya kita bisa membahas bagaimana investor mengestimasi tingkat pengembalian yang diharapkan itu dapat diperoleh. Nah, kita menuju ke definisi obligasi. Obligasi itu adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh unit perusahaan ataupun pemerintah. Nah, penerbit obligasi ini menerima uang dalam bentuk pertukaran uang untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi sebetulnya dari definisi ini obligasi sebetulnya adalah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan ataupun pemerintah, dan kemudian perusahaan atau pemerintah yang menerima utang tersebut itu harus membayar sejumlah imbal hasil atau bunga dengan pokok pinjaman dalam kurun waktu tertentu. Nah, itulah definisi singkat dari obligasi. Nah, kemudian kita bicara tentang pembiayaan jangka panjang. Jadi di dalam pembiayaan jangka panjang itu terdapat inovasi-inovasi baru kaitannya dengan obligasi. Nah, beberapa inovasi pembiayaan jangka panjang baru-baru ini itu mencakup, setidaknya yang saya catat di sini adalah 3 hal. Yang pertama adalah obligasi yang memiliki kupon 0, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga tahunan tetapi diterbitkan pada diskonto. Jadi obligasi berkupon 0 ini, perusahaan yang mengeluarkan obligasi berkupon 0 itu tidak perlu membayar bunga tahunan, tapi pendapatan yang diperoleh oleh investor itu terletak pada diskonto. Nah, yang selanjutnya adalah utang dengan suku bunga yang mengambang atau disebut dengan floating rate debt. Jadi hati-hati teman-teman bila mengajukan utang dengan suku bunga yang mengambang atau floating rate debt. Nah, jadi bisa jadi di kemudian hari bunganya menjadi meningkat atau justru menurun, di mana pembayaran bunganya ini berfluktuasi dengan perubahan suku bunga umum. Tapi walaupun suku bunga umum ini mengacu pada suku bunga Bank Indonesia, tidak serta-merta orang itu pada akhirnya mengikuti turunnya suku bunga Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah junk bond. Nah, junk bond ini merupakan instrumen investasi yang cukup memiliki risiko yang tinggi dengan hasil yang tinggi juga sebetulnya. Ini diterbitkan oleh perusahaan yang menggunakan leverage keuangan. Jadi di sini junk bond ini bersifat utang berutang. Jadi kita memberikan utang kepada perusahaan dan perusahaan itu akhirnya mengambil utang kembali untuk membayar kita. Jadi istilah desonya itu adalah gali lubang tutup lubang. Istilah kerennya junk bond. Lalu selanjutnya kita membahas tentang penarikan obligasi. Nah, ada setidaknya 2 hal tentang penarikan obligasi. Yang pertama adalah provisi penarikan atau disebut dengan call provision, memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, dengan syarat-syarat tertentu, biasanya dengan harga yang lebih besar daripada nilai jatuh tempo. Perbedaan ini disebut dengan premi penarikan. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan biasanya menarik obligasi apabila suku bunga turun secara substansial di bawah suku bunga kupon.
Jadi kalau suku bunga turun, maka obligasi tersebut menjadi tidak menarik dan tidak menarik bagi investor karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Tapi hal ini menarik bagi perusahaan penerbit obligasi karena dia bisa membayar investor dengan biaya yang lebih murah karena suku bunga turun. Selanjutnya, dana pelunasan dari penarikan obligasi. Nah, dana pelunasan sebetulnya adalah provisi yang mengharuskan perusahaan untuk menarik sebagian obligasi setiap tahunnya. Nah, dana pelunasan ini harus disediakan oleh perusahaan ketika mendekati jatuh tempo obligasi. Nah, bisa jadi jatuh temponya itu jatuh tempo jangka pendek ataupun jatuh tempo jangka panjang. Nah, tujuan dana pelunasan ini adalah sebetulnya untuk menarik secara berurutan obligasi tersebut. Jadi, perusahaan bisa memastikan kepada investor bahwa tidak akan terjadi gagal bayar dari penerbitan obligasi yang dilakukannya. Nah, dana pelunasan itu biasanya tidak memerlukan premi penarikan. Nah, kita masuk kepada question of the day 1. Nah, jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Bagaimana potensi obligasi dapat memberikan imbal hasil kepada investor? Selamat menjawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai obligasi. Nilai obligasi dicari sebagai nilai sekarang dari anuitas atau present value atau pembayaran bunga ditambah nilai sekarang dari lump sum atau pokok pinjamannya. Kemudian yang kedua, obligasi dievaluasi pada suku bunga periodik yang tepat. Jadi suku bunga bank sentral secara periodik yang tepat sepanjang jumlah periode di mana pembayaran bunga dilakukan. Jadi bila obligasi itu bersifat jangka pendek bulanan, maka menggunakan floating rate bulanan juga. Sebagaimana yang terjadi perkembangannya dari suku bunga Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia. Nah, kemudian kalau jangka panjang yang menyesuaikan dengan average rate suku bunga Bank Sentral. Nah, yang selanjutnya, pengembalian obligasi yang diperoleh atas obligasi yang disimpan hingga jatuh tempo itu didefinisikan sebagai hasil hingga jatuh tempo atau disebut dengan yield to maturity. Jika obligasi dapat ditarik sebelum jatuh tempo, maka hal ini disebut dapat ditarik, dan pengembalian yang diterima oleh investor itu jika obligasi yang ditarik itu didefinisikan sebagai hasil hingga penarikan. Jadi yield to call atau YTC. Jadi ini tidak menunggu hingga jatuh tempo. Artinya obligasi ini ditarik sebelum obligasi tersebut memang betul-betul jatuh tempo. Nah, yang selanjutnya, yield to call itu ditentukan sebagai nilai sekarang dari pembayaran bunga yang diterima ketika obligasi itu beredar, ditambah nilai sekarang dari harga penarikan atau disebut dengan nilai nominal ditambah premi penarikan. Nah, biaya bunga yang ditanggung oleh perusahaan ketika melakukan yield to call atau menarik kembali obligasi yang sudah diterbitkan itu cenderung lebih sedikit karena bunganya tidak terakumulasi sesuai dengan obligasi jatuh tempo atau yield to maturity. Nah, maksudnya begini, misalnya sebuah obligasi jatuh temponya adalah 24 bulan. Nah, ternyata dalam bulan ke-10 perusahaan menarik kembali obligasi yang sudah diterbitkan tersebut dengan membayarkan pokok pinjaman plus bunganya. Nah, otomatis perusahaan hanya membayar bunga itu 10/24 kali dari nilai bunga yang seharusnya dibayarkan kalau obligasi tersebut jatuh tempo atau yield to maturity. Nah, yang selanjutnya nilai obligasi bergantung pada lamanya jatuh tempo.
Nah, semakin lama jatuh tempo sebuah obligasi, maka semakin besar obligasi ini akan berubah, harganya yang berubah. Nah, itu semua sebagai tanggapan pada perubahan suku bunga. Hal ini juga disebut sebagai risiko suku bunga. Namun, obligasi dengan jatuh tempo yang pendek memiliki risiko tingkat reinvestasi yang tinggi bagi investor, yaitu risiko bahwa pendapatan akan menurun karena arus kas yang diterima dari obligasi tersebut itu bisa di roll over pada suku bunga yang lebih rendah. Dari sini kita bisa bicara tentang peringkat risiko dan suku bunga obligasi. Ini adalah contoh obligasi jangka pendek dengan tempo 1 tahun dan jangka panjang dengan tempo 14 tahun. Di mana suku bunga obligasi 14 tahun itu relatif lebih stabil dibandingkan dengan obligasi 1 tahun. Ya, walaupun di nilai obligasi itu memiliki irisan 10%. Nah, ada risiko kegagalan di dalam obligasi. Risiko kegagalan ini terjadi pada perusahaan ataupun pemerintah. Jadi obligasi perusahaan dan munisipal itu memiliki risiko kegagalan atau disebut dengan default risk. Nah, jika penerbit mengalami kegagalan, maka investor akan menerima lebih sedikit daripada pengembalian yang dijanjikan atas obligasi tersebut. Nah, oleh karena itu, investor harus mampu mengevaluasi risiko kegagalan obligasi sebelum melakukan pembelian. Jadi seperti itu, sebelum kita melakukan pembelian terhadap obligasi, maka harus kita cermati siapa penerbit obligasi tersebut. Biasanya di otoritas keuangan di Indonesia itu menerbitkan peringkat penerbit obligasi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis dan pengembalian obligasi. Jadi ada beberapa jenis obligasi, antara lain obligasi hipotek, debenture, convertible obligation, kemudian obligasi dengan warrant, lalu obligasi pendapatan, dan obligasi daya beli atau indeks. Nah, masing-masing jenis obligasi ini bisa dibaca lebih rinci dari buku ajar yang saya terbitkan tentang manajemen keuangan. Nah, yang selanjutnya, pengembalian yang diperlukan atas setiap jenis obligasi ini tentunya ditentukan oleh tingkat risiko obligasi. Semakin tinggi risiko obligasi, maka semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya, peringkat risiko dan suku bunga. Obligasi ini memiliki peringkat atau rating yang mencerminkan probabilitas obligasi ini memiliki kegagalan. Nah, peringkat paling tinggi adalah AAA dan menurun terus hingga peringkat D. Nah, semakin tinggi peringkat obligasi, maka semakin rendah suku bunganya, semakin rendah risiko sekaligus suku bunganya. Sehingga ini obligasi apa yang kita pilih bergantung pada preferensi risiko kita. Apakah kita itu sebagai risk taker, artinya kita berani mengambil risiko, berarti kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan return yang lebih besar. Atau kita ini termasuk orang yang konservatif atau risk averse, kita cenderung menghindari risiko. Maka risiko yang kita hadapi memang cenderung kecil, tapi sekaligus peluang pendapatan yang kita peroleh itu juga akan mengecil pula. Nah, kita masuk kepada question of the day 2. Kenapa sih obligasi disebut sebagai instrumen investasi yang menarik? Silahkan jawab di kolom komentar dan semoga jawabannya itu sangat bermanfaat. Selamat berpikir.